Iran mundur dari Piala Dunia 2026. Pemerintah Iran menyatakan negaranya tidak dapat berpartisipasi dalam Piala Dunia 2026 setelah serangan udara yang dilancarkan bersama oleh Amerika Serikat dan juga Israel yang memicu konflik regional besar serta menewaskan pemimpin tertinggi di Iran. Menteri Olahraga Iran yakni Ahmad Donyamali menyatakan bahwa partisipasi Iran dalam turnamen sepak bola terbesar di dunia itu tidak mungkin dilakukan dalam situasi seperti saat ini. Irak di persimpangan jalan usai Iran tolak main di Piala Dunia. Timnas Irak di persimpangan jalan untuk ke Piala Dunia 2026. Singa Mesopotamia di persimpangan antara menggantikan Iran atau mundur dari babak playoff. Asosiasi Sepak Bola Irak khawatir keamanan para penggawa timnasnya yang harus menempuh perjalanan udara di tengah situasi Timur Tengah yang sedang memanas. Pelatih Irak yakni Graham Arnold turut mendukung agar laga playoff timnya ditunda. Ia menegaskan mustahil persiapan tim dalam kondisi seperti ini. Tinggalkan Napoli, Alex Meret akan menuju Inter atau Juventus. Kiper Napoli yakni Alex Meret diprediksi akan segera meninggalkan klub di musim panas 2026 dan bergabung dengan salah satu antara Inter Milan ataupun Juventus. Masa depan pemain berusia 28 tahun itu di Napoli jadi tidak pasti setelah kehilangan posisi utama sebagai pilihan pertama di bawah Mister Gawang. Pelatih Antonio Conte lebih memilih Vanja Milinkovic-Savic untuk mengawal gawang tim di musim ini. David Moyes targetkan Everton tembus kompetisi Eropa. Everton masih memiliki peluang realistis untuk bisa menutup musim ini dengan tiket ke Eropa musim depan. Manajer David Moyes menegaskan timnya tidak akan menurunkan intensitas meskipun perjalanan di musim ini dipenuhi dengan berbagai tantangan. Tetapi saat ini berada di urutan ke-8 klasemen Liga Inggris dengan 9 laga yang kini kian tersisa dan posisi tersebut berpotensi cukup untuk bisa mengamankan tiket ke ajang Conference League di musim depan. Juventus ajukan tawaran resmi untuk bek milik Bournemouth. Juventus sedang bergerak cepat dalam bursa transfer untuk memperkuat lini pertahanannya. Klub raksasa Serie A Italia tersebut telah mengajukan tawaran resmi untuk bek milik Bournemouth yakni Marco Senesi sebagai pemain bebas transfer. Langkah ini merupakan inisiatif dari Direktur Juventus Daniel Comoli yang telah lama memantau perkembangan karir dari sang pemain. Tawaran tertulis telah dinyatakan kepada Senesi dan menunjukkan keseriusan Bianconeri dalam usaha mendatangkannya. Pertarungan Liverpool dan Galatasaray masih belum selesai. Liverpool harus menelan kekalahan tipis saat menghadapi Galatasaray di leg pertama babak 16 besar. Bertanding di Istanbul, Liverpool kalah dengan skor tipis 1-0 dari tuan rumah. Kapten Liverpool yakni Virgil van Dijk mengakui timnya memiliki banyak kesempatan untuk bisa mencetakkan gol. Ia menilai kegagalan memanfaatkan peluang menjadi faktor utama kekalahan di laga Turki tersebut. Van Dijk menegaskan bahwa permain di kandang menjadi keuntungan besar bagi Liverpool. Ia percaya timnya masih memiliki kesempatan untuk bisa membalikkan keadaan. 74% klub Barcelona di Liga Champions musim ini lahir di babak kedua. Barcelona menunjukkan pola menarik di ajang Liga Champions musim ini. Blaugrana ternyata jauh lebih tajam setelah turun minum. Dari 9 pertandingan yang sudah dijalani Barcelona di Liga Champions musim ini, 8 di fase Liga dan 1 di leg pertama babak 16 besar. Tim asal Catalunya tersebut total mencetakkan 23 gol, di mana sebanyak 17 gol diantaranya tercipta di babak yang kedua. Artinya sekitar 75% gol Barcelona lahir setelah jeda pertandingan, termasuk dalam pertandingan yang terbaru. Pelatih Leverkusen protes keras Arsenal disebut dapatkan penalti gaib. Pelatih Bayer Leverkusen yakni Kasper Gilman meluapkan kekecewaannya setelah timnya ditahan oleh imbang Arsenal di Bay Arena. Ia menilai penalti untuk Arsenal pada menit akhir sebagai keputusan yang kontroversial yang mengagalkan kemenangan timnya. Menurut Gilman, kontak antara Noni Madueke dan juga Malik Tillman tidak layak dianggap pelanggaran. Karena itu ia merasa wasit merugikan Leverkusen meski keputusan tersebut telah ditinjau melalui VAR. Meski gagal menang di kandang, Yilman tetap percaya diri menghadapi laga leg kedua di Emirates Stadium. Ia bahkan menyebut status favorit yang disandang oleh Arsenal bisa menjadi tekanan tersendiri bagi tim tuan rumah.
Valverde hat-trick Los Blancos satu kaki di perempat final. Real Madrid mereka menangan krusial di leg pertama babak 16 besar Liga Champions. Menjamu wakil Inggris Manchester City, Los Blancos menang dengan skor telak 3-0. Kemenangan Real Madrid di laga ini dipersembahkan oleh hat-trick dari Federico Valverde di babak pertama. Dengan kemenangan ini Real Madrid sudah satu kaki berada di babak perempat final. Mereka tinggal mempertahankan keunggulan tersebut di leg kedua di Inggris nanti. Les Parisiens kalahkan The Blues. PSG tampil dominan saat mengalahkan Chelsea dengan skor akhir 5-2 di laga leg pertama babak 16 besar Liga Champions. Kemenangan tersebut membuat klub asal Prancis tersebut membawa modal keunggulan agregat 3 gol menjelang laga leg kedua di London pekan depan. Hasil 5-2 ini menempatkan PSG dalam posisi sangat menguntungkan sebelum bertandang ke Stamford Bridge, dan sebaliknya Chelsea harus berjuang keras pada pertemuan berikutnya. Magis berlanjut, Bodo Glimt hancurkan Sporting Lisbon. Tren positif dari Bodo Glimt di ajang Liga Champions kini terus berlanjut. Menjamu wakil asal Portugal Sporting Lisbon, Bodo Glimt menang dengan skor akhir 3-0 di babak 16 besar Liga Champions. Gol-gol kemenangan Bodo Glimt diciptakan oleh Sondre Bustan, Oli Dietrich dan juga Kasper Hoek. Dan berkat kemenangan ini Bodo Glimt selangkah lebih dekat untuk bisa lolos ke babak perempat final. Pep Guardiola tak kaget Manchester City diajar Real Madrid. Pep Guardiola kecewa Man City kalah 0-3 di markas Real Madrid di laga leg pertama babak 16 besar. Namun dia tak kaget dengan skor akhir di laga di Santiago Bernabeu tersebut. Sebelum pertandingan, Manchester City sebelumnya lebih diunggulkan menang karena punya tren bagus belakangan ini. Sementara Madrid malah labil dan tak diperkuat oleh sejumlah pemain andalannya yang sedang mengalami cedera. Pep Guardiola mengaku cukup lega karena Man City tidak kalah lebih besar. Tottenham Hotspur kembali incar bintang Liverpool dengan gaji 3,1 miliar rupiah. Menurut laporan dari Football Insider, Tottenham kini merencanakan langkah untuk mencoba kembali untuk bisa mendatangkan Andy Robertson sebagai bebas transfer saat kontraknya habis di musim panas. Sebagai transfer gratis, mendatangkan Robertson akan menjadi salah satu transfer terbaik musim panas ini jika The Lilywhits berhasil membawanya ke London Utara. Manchester United bakal all out untuk daratkan Sandro Tonali. Manchester United nampaknya mulai mengubah rencana transfer mereka di musim panas nanti. Setan Merah diklaim kini fokus penuhnya untuk bisa mengamankan jasa Sandro Tonali. Menukil laporan dari Total Sport, Manchester United bakal menguras tabungan mereka untuk bisa mendatangkan Tonali di musim panas nanti. Mahar transfer sekitar 100 juta pound sterling diminta oleh The Magpies sebagai tebusan bintang asal Italia tersebut. Chelsea incar Igor Thiago. Chelsea kembali dikaitkan dengan rencana mendatangkan lini serang menjelang bursa transfer musim panas. Klub London Barat tersebut sedang memantau situasi dari Igor Tudor setelah striker Brentford tersebut menunjukkan performa yang impresif di Liga Inggris musim ini. Penyerang Brentford tersebut telah mencetakkan 18 gol dan sebuah catatan yang semakin meningkatkan nilai pasarnya. Kehadiran dari penyerang baru dinilai dapat membantu meningkatkan daya gedor dari tim. Alejandro Balde masuk ke dalam radar Manchester United. Manchester United dilaporkan tertarik mendatangkan Alejandro Balde dari Barcelona untuk bisa memperkuat pos bek kiri mereka, terutama setelah Patrick Dorgu mengalami cedera. Alejandro Balde adalah bek kiri yang luar biasa, kecepatan, kemampuan tackle, dan juga ketenangannya saat menguasai bola, menjadikan bek sayap modern yang kian sempurna. Ia berpotensi menjadi pemain terbaik di dunia dan meraih kesuksesan di Manchester United nantinya. Masalah keuangan yang dihadapi Barcelona membuat kemungkinan hengkangnya pemain tidak bisa dikesampingkan, terutama bagi lulusan dari La Masia yang bisa memberikan keuntungan finansial yang lebih. Balde sendiri kabarnya kini dibanderol memiliki nilai pasar mencapai 52 juta pound sterling. Juventus diminta datangkan Robert Lewandowski. Mantan pemain Juventus David Trezeguet yang kini bekerja di direksi River Plate mendesak Juventus untuk bisa mendatangkan striker veteran Barcelona yakni Robert Lewandowski. Striker berusia 37 tahun tersebut berada dalam beberapa bulan terakhir kontraknya di klub asal Catalunya dan sejauh ini belum ada keputusan untuk bisa memperbarui kontraknya. Bianconeri mungkin akan mencari striker baru mengingat Dusan Vlahovic akan habis kontraknya di musim panas, dan menariknya bisa terjadi pertukaran pemain antara Dusan Vlahovic yang ditukar dengan Robert Lewandowski.
Barcelona siapkan dana 60 juta euro untuk bek milik Hamburg. Raksasa Spanyol Barcelona dikabarkan sedang memantau situasi bek milik Tottenham yang dipinjamkan ke Hamburg FC yakni Luka Vuskovic. Menurut laporan dari media Spanyol Mundo Deportivo, Barcelona dikabarkan tertarik mendatangkan Luka Vuskovic ke Camp Nou nantinya. Barcelona dikabarkan tertarik mendatangkan Luka Vuskovic ke Camp Nou nantinya. Tak tanggung-tanggung tim berjuluk Blaugrana tersebut menyiapkan dana sebesar 60 juta euro untuk pemain asal Kroasia itu. Meskipun posisinya sebagai bek, Vuskovic juga super bisa mencetakkan banyak gol, di mana dia mencetakkan 5 gol dan mencatatkan 1 assist di saat Hamburg FC promosi ke Bundesliga musim ini. Chelsea bidding Kai Havertz dari PSG. Chelsea tengah mempertimbangkan langkah yang ambisius untuk bisa mendatangkan Kai Havertz dari PSG pada bursa transfer musim panas. Menurut laporan dari Viajes, Chelsea sedang menjalani kemungkinan untuk bisa mendatangkan pemain internasional Georgia tersebut. Kabar ini juga muncul di tengah spekulasi mengenai situasi ruang ganti PSG yang tak kondusif untuk kepentingan dari Havertz.